Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada dosen mata kuliah Kewarganegaraan Ibu Siti Munawati, Dr. MPDI. Perkenalkan diri, saya Muhammad Atarik Januardi dengan NIM 4612100176 dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, Universitas Mercu Buana. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang tema ilmu pengetahuan dan teknologi. Melangkah ke slide selanjutnya, di sini ada abstrak. Penelitian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang dan ke depannya. Di masa pandemi COVID-19, kedua hal ini sangat diperlukan guna menunjang aktivitas sehari-hari. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian guna lebih berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di masa pandemi dan ke depannya. Bagaimana keadaan iptek, penggunaan, serta solusi ke depannya adalah sebagai rumusan masalah demi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata kunci, pandemi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dampak. Langkah ke slide selanjutnya, di sini ada pendahuluan. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek yaitu ilmu yang bersumber dari bidang pengetahuan serta sebagai rangkaian teknologi. Di tengah arus globalisasi yang luar biasa, membuat iptek juga berpengaruh dengan derasnya perubahan yang sangat cepat dan kompleks. Faktor tersebut menjadikan kita sebagai manusia untuk terus berkembang dalam segala bagian kehidupan, dengan khusus tentang pendidikan mengenai ilmu pengetahuan yang harus berkembang seiring berkembangnya zaman. Derasnya perkembangan iptek dengan beriringnya arus globalisasi menjadikan meningkatnya beragam bidang kehidupan diantaranya yaitu ketentraman, kesejahteraan, perkembangan dan ilmu pengetahuan di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan bertambahnya perkembangan teknologi, informasi, dan telekomunikasi, maka menjadikan dampak bagi masyarakat luas. Dampak akibat hal tersebut bisa sebagai dampak yang baik dan juga dampak yang buruk pula. Penyakit yang bernama COVID-19 membuat World Health Organization sebagai organisasi kesehatan dunia di bawah naungan PBB menyatakan keadaan tersebut sebagai keadaan pandemi. Dengan situasi keadaan pandemi yang melanda hampir seluruh negara di dunia memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampaknya ialah tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penggunaannya di masa pandemi menjadi sangat berguna. Seperti halnya perbedaan penggunaan teknologi sebelum pandemi dan setelah pandemi melanda di dunia. Di tengah perkembangan zaman yang ada, masih terdapat sebagian yang belum paham akan iptek itu sendiri. Di masa pandemi yang masih ada sampai sekarang, perkembangan dan penggunaan iptek akan nampaknya masih terus diperlukan dan harus diperbaiki agar lebih baik dari sebelumnya. Slide selanjutnya yaitu pembahasan. Di poin pertama yaitu pentingnya iptek. Perlu kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang penting. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan ilmu yang harus diteliti, dieksplorasi, serta didalami untuk mencapai sumber daya manusia yang bermutu. Kedua hal tersebut pastinya berhubungan dan berkaitan antara satu sama lain. Dalam hal ini, hubungan antara pengetahuan dan teknologi adalah bahwa teknologi menggunakan sains untuk memecahkan masalah dan sains menggunakan teknologi untuk membuat penemuan-penemuan baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih dari waktu ke waktu didukung oleh tren globalisasi yang semakin akut. Fenomena ini memaksa setiap negara untuk meningkatkan berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan. Slide selanjutnya yaitu poin kedua, hubungan iptek dengan pendidikan.
Di era globalisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan modern. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sebaiknya jika kita dapat memanfaatkan sepenuhnya guna kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan upaya untuk menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi dalam masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Dalam pendidikan diperlukannya peran serta dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung bidang pendidikan tersebut. Oleh karena itu, hal ini sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih di poin yang sama, yaitu di era digitalisasi sekarang, teknologi komunikasi, informasi, dan media baru telah mencoba mengubah pola komunikasi dan pencarian informasi menjadi faktor utama dalam mengubah gaya hidup masyarakat, terutama dalam gaya komunikasi dan pencarian informasi. Internet memungkinkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain menggunakan email, jejaring sosial, dan layanan pesan. Dalam dunia pendidikan, teknologi digital merupakan hal yang sangat penting pada masa sekarang dan ke depannya kelak sebagai alat untuk memudahkan proses belajar mengajar antara guru dan siswa, baik dosen dan juga mahasiswa. Dalam proses pendidikan, sejumlah teknologi dapat digunakan, yang dikenal sebagai teknologi pembelajaran bantu. Media pembelajaran merupakan suatu alat yang berhubungan teknologi yang mampu memberikan dan menyampaikan pesan dari pengantar pada penerima. Teknologi meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan pelatihan, serta sangat penting untuk kesejahteraan. Selain teknologi, di era digitalisasi ini dan keadaan pandemi yang tengah melanda di negeri kita, perlu adanya inovasi-inovasi yang dilakukan. Inovasi adalah contoh di mana kreativitas, penemuan, dan inisiatif dapat membuat sesuatu yang jauh lebih baik dari penemuan-penemuan sebelumnya, baik secara materi. Slide selanjutnya memiliki poin ketiga, yaitu inovasi terhadap pendidikan. Inovasi adalah suatu gagasan, ide, dan perubahan dalam berbagai bidang, dan jika digabung menjadi satu artian, yaitu proses, produk, dan ide dalam bidang pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu gagasan atau metode baru yang dianggap baru dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Inovasi yang dilakukan terhadap pendidikan menciptakan penyempurnaan dari yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga menghasilkan strategi baru dan juga metode yang baru dalam pendidikan. Selain inovasi terhadap pendidikan, pastinya memiliki manfaat terhadap khususnya dalam bidang pendidikan. Manfaat inovasi pendidikan adalah dapat memperbaiki keadaan di masa lalu menuju perencanaan yang lebih baik, memberikan wawasan kepada pihak lain dalam pelaksanaan inovasi agar pihak lain dapat mengkaji inovasi yang kita lakukan, serta mendorong terus tumbuhnya pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan semangat di dunia pendidikan. Menurut Santoso S. Hamijaya pada tahun 1974, berpendapat tentang jenis-jenis inovasi yang dilakukan terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu merenovasi. Peran guru merupakan manajemen yang harus didasarkan pada pengambilan keputusan tentang inovasi itu sendiri, bukan kepada selera individu atau bahkan pemimpin. Kemudian yang kedua, pembaruan yang mengarah kepada tujuan dan struktur program, modalitas sistem, penyampaian, evaluasi program dan pendidikan. Kemudian yang ketiga, perubahan dan bentuk kelas, peran dan perubahan guru dalam pencapaian atau metode pengajaran, ditambah dengan adanya sistem proyektor komputer, laboratorium, ruang komputer, dan semacamnya. Dengan inovasi yang ada, perlu adanya peran serta dari semua unsur mengenai pendidikan guna menjaga dengan baik, melaksanakannya sebagai inovasi diciptakan, serta untuk meningkatkan inovasi yang dilakukan terhadap dunia. Melangkah ke slide selanjutnya,
di sini ada simpulan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan ilmu yang harus diteliti, dieksplorasi, serta didalami untuk mencapai sumber daya manusia yang bermutu. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dicapai dengan segera, tetapi membutuhkan upaya yang terus-menerus dan gigih. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, alangkah baiknya jika kita dapat memanfaatkan sepenuhnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Dan kami menggunakannya untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan, terutama dalam pembelajaran. Dalam pendidikan diperlukannya peran serta dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung bidang pendidikan. Teknologi sangat berpengaruh pada aspek kehidupan manusia, terutama peran teknologi di bidang pendidikan. Teknologi saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi semua orang, dari lansia hingga anak-anak, bahkan seseorang yang bekerja di kantor dan yang bekerja sebagai petani. Melangkah ke slide selanjutnya, daftar pustaka. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.